warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Erli dari Ilmu Sejarah B. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Munculnya Elit Modern Indonesia, yang judul aslinya itu The Emergence of the Modern Indonesian Elite, karya dari Profesor Robert van Niel, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Zahara Deliar Noer. Buku ini diterbitkan di PT Dunia Pustaka Jaya, cetakan pertamanya yaitu pada tahun 1984 di Jakarta Pusat. Jumlah buku ini itu 382 halaman. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, pada teman-teman jangan lupa like, comment, and share video saya. Semoga bermanfaat. Baik, kita lanjut saja. Dalam pembahasan buku ini berkaitan dengan video saya sebelumnya, yakni buku terbentuknya elit birokrasi Indonesia. Masyarakat Hindia Timur pada tahun 1990 yang terdiri dari orang Eropa, Cina, dan Arab, serta pribumi itu sendiri. Pada waktu Perang Napoleon Belanda kehilangan kendalinya di wilayah Jawa yang berada di tangan Inggris. Pada tahun 1816, Belanda kembali menduduki Pulau Jawa dan melanjutkan sistem sebelumnya. Akan tetapi, sistem ini tidak mampu meraih keuntungan yang sangat banyak, maka ditetapkanlah kembali sistem tanam paksa. Awalnya sistem ini berjalan sangat lancar, namun tersebar berita bahwa pemerintah yang memupuk uang terlalu banyak, sehingga sistem ini hancur. Yang selanjutnya, perekonomian dipegang oleh kelompok swasta Eropa. Sistem politik liberal bersifat kemanusiaan yang kuat. Milik tanah bagi masyarakat Indonesia dilindungi oleh orang asing secara kontrak. Walaupun demikian, kemakmuran rakyat pribumi makin menurun karena prihatin dengan kehidupan orang pribumi. Orang Eropa membuat surat kabar mengenai kondisi pribumi. Dari tulisan ini menghimbau pemerintah Belanda untuk memperhitungkan keuangan untuk pribumi, maka diberlakukanlah politik balas budi atau politik etis. Pada tahun 1900 ada kurang lebih 70.000 orang Eropa di Jawa. Mereka ini yang sebagian prihatin akan kehidupan rakyat pribumi. Menjelang tahun 1900, sebagian besar Cina di Jawa adalah keturunan keluarga-keluarga yang sudah turun-temurun yang berada di Jawa. Kira-kira tahun 1900, karena dirangsang oleh kedudukan yang lebih baik yang baru saja berlaku bagi orang Jepang di Jawa. Dan di samping itu dirangsang oleh perhatian yang muncul di kalangan sejumlah orang Cina di Tiongkok tentang Cina perantauan. Mereka mulai menuntut semacam perbaikan nasib mereka di Jawa. Tuntutan-tuntutan mereka menimbulkan rangsangan pula untuk sebagian kekuatan-kekuatan laten di dalam masyarakat Indonesia. Orang Arab bagi pribumi di sini tidak hanya dari semenanjung Arabia, akan tetapi di India, Gujarat, kebanyakan orang Arab ini adalah pedagang kecil, saudagar, dan peminjam uang.
serupa dengan orang Cina. Keuntungan utama mereka melebihi orang Cina yang menjadi saingan mereka adalah karena ikatan keagamaan mereka dengan orang Indonesia. Orang Arab terkenal di Indonesia sebagai pengikut yang taat pada ajaran Nabi, dan walaupun banyak di antara mereka mungkin menganggap Islam di Indonesia sebagai salah satu agama yang dipilih, tetapi mereka tidaklah mengelak jika hal ini akan memberikan keuntungan kepada mereka. Orang Indonesia atau pribumi terbagi dua kelas, yakni kelas petani dan kelas atas. Petani adalah rakyat kecil, sedangkan kelas atas disebut priai. Dari kalangan priai muncul kelompok-kelompok intelektual Indonesia. Ke dalam kelompok intelektual muda inilah terbentuk unsur kepemimpinan baru yang paling menyadari kedinamisannya. Tujuan yang pasti dari cita-cita mereka ini bervariasi dan menurut situasi yang dibentuk untuk menghadapi kejadian-kejadian khusus. Sebagai perwujudan, maka negeri induk harus melunasi utang-utang kepada negeri jajahan. Karena pendidikan, lahirlah organisasi-organisasi pemuda yang ingin mewujudkan Indonesia merdeka. Organisasi Budi Utomo lahir sebagai upaya persatuan, namun kemudian dalam organisasi ini terdapat perbedaan paham radikal dan konservasi dari Dr. Cipto dan Suwardi Gelura. Penyokong terhadap tujuannya yaitu Douwes Dekker. Douwes Dekker tak hanya di jurnalistik, tetapi dia juga memiliki konsep persamaan gaji antar Eropa dan pribumi. Selain itu, ada juga organisasi Islam, yaitu Syarikat Islam, muncul atas prakarsa Haji Samahudi dan Raden Mas Tirtoadi Suryo. Namun hubungan keduanya tidak begitu baik. Haji Samahudi mencari seorang penyusun organisasi dagang di Solo yang jatuh kepada Umar Said Cokroaminoto. Syarikat Islam di tangan Cokroaminoto tumbuh pesat dan memiliki cabang-cabang di kota besar. Tak lama setelah Badan Sentral Syarikat Islam diberi status hukum, keanggotaannya telah diperbesar oleh seorang modernisasi Islam, yaitu Haji Agus Salim. Penggolongan masyarakat Hindia Timur, ketiga golongan itu yakni Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putra, mendorong gerakan organisasi Indonesia ke garis yang lebih radikal. Selam tahun 1920-an, Syarikat Islam mengalami kemunduran yang disebabkan oleh kerusakan hubungan dengan pemerintah dan faktor dalam, yaitu masa bodoh bagi anggotanya. Untuk membentuk suatu kelompok politik yang tangguh, pemimpin-pemimpin Syarikat Islam memasuki aktivitas Syarikat Buruh. Partai Komunis yang mengharapkan sesuatu dari pemerintah berminat dalam pemerintahan. Dengan kembalinya Samaun dari Rusia, partai ini kembali dibina. Politik pemerintah cukup membangkitkan ketidakpuasan sehingga kelompok-kelompok tertentu menerima doktrin dari komunis. Kebijakan politik baru kolonial berlandasan pengakuan dualisme. Pemerintah dengan politik baru menyetujui sepenuhnya tentang aktivitas Sutomo
dengan menggabungkan diri sebagai salah satu jalan untuk memajukan orang Indonesia yang berorientasi Barat. Tujuan dan maksud dari politik baru tersebut tidak semua menjadi kenyataan, tergantung kepada sejumlah faktor yang berada di luar lingkung studi ini. Tidak akan pernah dapat ditentukan kapan politik baru ini dengan dualisme yang akan dapat berhasil dalam memecahkan kolonial. Baru saja politik baru ini berjalan, depresi dunia datang menyala. Depresi menghancurkan rencana dan kebijaksanaan di segala bidang. Namun, pada saat perumusan politik baru merupakan usaha yang tulus dalam mencari jawaban-jawaban terhadap salah satu masalah yang dihadapi tanah jajahan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.